tujuannya. Tujuannya kalau biasa mungkin dia ngisi di kelas ya, ngasih pembelajaran atau materi atau informasi apa. Nah kalau sekarang kakak sendiri akan ngasih bimbingan kelompok sama dia ya. Jadi makanya kenapa ini 10 orang, ini berapa orang laki-lakinya? 6. Oh 6, berarti 11 orang ya. Oke mantap, 11 orang. Jadi kakak di sini akan memberikan bimbingan kelompok kepada kalian. Nanti kita akan mendiskusikan salah satu tema yang mungkin tema ini bisa dibilang akan menambah informasi kalian. Nah kebetulan informasi yang akan kakak sampaikan mengenai karir, karena kalian kan udah kelas 9 ya. Sebentar lagi kalian bakal keluar nih dari SMP. Kakak pengen tahu kalian akan melanjutkan kemana. Nah, selama sesi diskusi ini kakak berharap kalian bisa memperhatikan dengan baik. Kalau kakak sedang berbicara, jangan dulu ngobrol, perhatikan dulu supaya ada informasi yang nggak ketinggalan. Nah, kemudian selama kegiatan, kakak berharap kalian bisa berperan aktif, menyampaikan berbagai pendapat, diskusi aja ya. Nah kemudian kalian juga terbuka. Maksud terbuka itu adalah terbuka pikirannya, terbuka akan pendapat dari teman-temannya. Kemudian apabila nanti selama sesi kita diskusi, selama sesi kita bimbingan, misalnya ada salah satu teman kalian yang mengungkapkan hal rahasia, kalian jangan sampai menyebarkannya keluar, tapi silahkan kalian hanya tahu ketika kegiatan ini saja, cukup sampai di sini saja, oke? Oke. Nah, untuk saling mengenal, kakak pengen kalian menyebutkan cita-cita kalian, oke? Oke. Kita dimulai dari cowok dulu. Boleh dari sini dulu? Boleh perkenalkan nama saya siapa, cita-cita saya siapa, apa? Dokter, Masya Allah, hebat sekali, salam kenal semuanya. Kakak mau nanti kakak akan menunjuk salah satu dari kalian. Nanti kalian sebutkan cita-cita dia apa, oke? Oke, secara random aja, secara acak. Cita-cita dia mau jadi apa? Good. Citanya teteh ini mau jadi apa? Cita-cita teteh yang ini mau jadi apa? Dia menjadi apa? Oke ya. Sekarang kita lakukan permainan. Jadi tangan kiri kalian diangkat kayak gini. Nah, jari telunjuk yang tangan kanan disimpan di jari kiri, jadi di tangan kiri temennya. Ke sini. Gampang gini aja. Nah, gitu. Udah siap? Kalau kakak sebutin bilangan ganjil, kalian harus nangkap jari telunjuk temennya. Nyebutin angka genap, kalian harus tepuk tangan. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 2, 5. Kalian ingat-ingat di pikiran kalian nangkap jari tangan temannya udah berapa kali ya? Ingat-ingat ya. 10. Konsentrasi. 5. 2. 11. 8. 4. 3. 7. Konsentrasi. 5. 10. 12. 9.
tahu kalian mau jadi apa, terus cara mencapainya kayak gimana, informasi mengenai SMA, SMK itu seperti apa. Oke? Jadi kita explore aja. Nah, kemudian ibu juga akan menginformasikan kepada kalian apa sih fungsi dari kita mengeksplorasi mengenai karier kita. Yang pertama, kita akan mengetahui minat kita apa, bakat kita apa, dan kita juga akan mengetahui kemampuan kita sehingga kita tahu untuk kita mencapai karir itu kita harus ngapain. Siapa di sini yang mau lanjut ke jenjang SMA? Ke jenjang SMK? Oke, kalian tahu kalau di jenjang SMK itu ada jurusan apa aja? Oke, IPA, IPS, bahasa. Yang lainnya tahu? Nggak tahu. Iya betul. Nah betul kalau kemudian jadi di SMA itu biasanya ada 3 jurusan. Ada IPA, ada IPS, dan juga bahasa. Nah kalau di SMK ada yang tahu? Boleh sebutin salah satu kejuruan? Media, oke, otomotif, IT, TKJ. Ada lagi? Pokoknya itulah ya, banyak banget pokoknya kalau di SMK. Nah kalian tahu nggak pendaftaran untuk SMA itu banyak banget syaratnya tuh? Sudah mengetahui informasinya? Sudah? Kira-kira untuk mengetahui informasi ketika kalian mau masuk SMA, kalian harus bertanya sama siapa? Sekolah bisa kepada guru, BK bisa. Nanti kalian tanya-tanya sama Umidiah bisa. Terus kira-kira ke siapa lagi? Ke orang terdekat, ke kakak kelas boleh, ke orang tua boleh. Kalian harus tahu, misalnya di sini ada yang mau masuk SMA favorit, ada nggak? SMA favorit di Cicalengka? SMA apa? Apa? Ceko. Apa Ceko itu? Namanya favorit? Negeri bukan. Nah, kalian pada bingung kan SMA itu negeri atau swasta? Nah, inilah salah satu manfaat dari bimbingan kelompok eksplorasi karir. Jadi kalian harus tahu nih, karena kalian mau pada lanjutkan sekolah kan? Gak mungkin kan nanti kalian gak lanjut, karena sayang banget di zaman sekarang. Yang pertama yang harus kalian kejar itu adalah pendidikan. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu kalian harus kalau mau ke SMA daftarnya itu gimana? Apa aja yang harus kalian siapkan? Kira-kira cari informasi sebanyak mungkin. Oke? Nah biasanya kalau mau masuk ke SMA atau SMK favorit, kalian harus perhatikan nilai akademik. Atau kalau tidak nilai akademik, kita bisa juga masuk jalur prestasi. Coba kalian explore lagi diri kalian, kira-kira aku prestasinya apa? Aku pernah mengikuti lomba apa misalnya. Kemudian aku ada sertifikatnya, boleh. Apalagi kalau misalkan atlet-atlet tuh biasanya. Kalau atlet-atlet itu ada misalnya sertifikat voli. Nah itu juga bisa dijadikan salah satu jalur untuk kalian masuk SMA atau SMK. Ya, jadi nanti kalian boleh setelah akhir-akhir semester, setelah ujian sekolah, silahkan kalian bertanya kepada guru BK atau kepada guru-guru yang ada di MTS Al-Muwafiq untuk mencari informasi mengenai sekolah yang kalian inginkan. Kakak mau tanya mengenai profesi, kan tadi juga kalian udah nyebutin nih cita-cita kalian. Profesi itu ternyata dibagi menjadi 2. Pekerjaan itu ternyata dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pekerjaan yang berhubungan dengan benda, dan ada juga pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Tadi siapa yang cita-citanya jadi IT gitu, yang berhubungan dengan IT? Siapa ada? Nggak ada ya. Kalau misalkan ya dosen. Kalau dosen berhubungannya kan berarti dengan mahasiswa. Terus kalau misalkan tadi apalagi pengusaha nih, pengusaha nanti akan berhubungannya pasti dengan konsumen.
barang-barang yang akan didistribusikan, pasti kan yang kayak gitu. Jadi berhubungan dengan manusia dan juga dengan benda. Dan coba kalian explore dan berpikir dan cari tahu kira-kira pekerjaan yang berhubungan dengan manusia itu contohnya apa? Polisi, boleh. Terus TNI, nah TNI. Terus penyanyi, guru, dokter. Ada lagi? Oke, coba sekarang sebutkan profesi yang berhubungan dengan benda. Pekerjaan yang jadi selama bekerja tuh yang berhubungan itu sama benda. Bisa mekanik, programmer. Terus apa? Penjahit. Penjahit. Oke, terus ada lagi? Apa? Ada enggak? Servis, mesin, kayak mesin cuci itu kan berhubungannya dengan benda, bukan dengan manusia. Oke, nah itu mengenai eksplorasi karir. Jadi ketika kalian punya rencana, tadi Kak Amel tanya cita-cita kalian apa? Ada yang menjadi dosen, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang menjadi penyanyi dan lain sebagainya. Berarti kalian harus langsung berpikir apa nih yang harus kalian lakukan. Melanjutkan sekolah. Nah, sekolahnya mau kemana? SMA, SMK. Berarti cara masuk ke SMA dan SMK itu harus gimana? Daftarnya gimana? Apa yang harus dipersiapkan? Ya kan? Apalagi mau SMA atau SMK-nya favorit, kalian harus cari tahu. Oke, nah kemudian di sini Kakak Amel mau memberikan tugas pada kalian. Silakan ditulis. Kemudian setelah ditulis nanti kalian diskusi bareng-bareng ya. Nah, menurut kalian ya, untuk mengetahui berbagai jenis pekerjaan, informasi mengenai lanjut sekolah, kira-kira kalian harus mencari informasi kemana dan bertanya kepada siapa? Oke, ada yang mau bertanya? Sok, boleh dibacain? Boleh? Oke, tadi masih ingat cita-cita dari teman kalian? Masih? Nah, sekarang ibu mau kasih 2 kesempatan. Misalnya kamu bertanya sama dia, kamu teh apa cita-citanya? Tentara. Kamu teh boleh bertanya, kenapa kamu pengen jadi tentara? Orang yang akan ditanya adalah champion. Alfikri. Berpartner buat memberikan mempermudah orang yang sedang ya. Karena kalau yang pengusaha beras mah termotivasi dari orang tua yang jualan beras. Jadi dosen bermanfaat ya bagi orang lain juga. Cara jadi dosen teh harus kayak gimana? Belum dicari tahu informasinya. Nanti kalau udah akhir-akhir baru cari tahu. Ya. Oke. Desta. Desta ini ya. Yang bertanya adalah Willy Firman.
Bagus, oh ya, Indonesia, untuk oh membanggakan orang tua. Boleh ajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Manfaatnya jadi manfaatnya apa? Ada lagi? Pertanyaan ketiga. Langkah apa yang udah Agung lakukan untuk menggapai cita-cita Agung menjadi pengusaha? Aku mau jadi penyanyi. Kenapa kamu pengen jadi penyanyi? Karena dan kelompok hari ini. Dapat informasi kak? Apa informasinya? Cita-cita masing-masing. Cara masuk SMA, SMK. Oke. Silakan kalian isi. Terima kasih banyak adik-adik semuanya. Alhamdulillah ini Ibu sudah melakukan bimbingan kelompok mengenai eksplorasi karir. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menggapai cita-cita kalian dengan perencanaan yang matang, dengan hati yang tenang dan juga didukung oleh orang tua, ya diridhoi oleh orang tua ya. Oke, karena sudah selesai, Bu pamit, Ibu tutup. Silakan kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.